Pernah gak sih kalian beli laptop terus masuk ke satu seri, malah jadi tambah bingung? Pilihannya ada puluhan bahkan gitu ya. Prosesornya beda, layarnya juga beda, harganya dari yang termurah sampai bisa ngabisin uang yang dalam dari kantong gitu kan. Nah itulah yang terjadi kalau kalian tertarik dan lihat line up Asus VivoBook sekarang. Ini bukan lagi sekedar satu atau dua laptop gitu ya. Ini adalah sebuah laptop yang punya satu ekosistem dari ujung ke ujung. Sebuah jawaban dari Asus yang seolah-olah bilang, lu butuhnya apa? Lu siapa? Pelajar, mahasiswa, content creator, semua ada. Tapi pertanyaan terbesarnya, di antara puluhan pilihan ini, mana yang sebenarnya cocok buat lu? Apa bedanya VivoBook yang pakai Intel, AMD, dan yang paling baru Snapdragon? Apakah yang paling mahal selalu jadi yang terbaik buat lu? Nah, di video ini kita bakal bongkar line up super lengkap Asus VivoBook. Kita akan share bagi kelompokan laptop ini berdasarkan otaknya. Tim biru Intel, tim merah AMD, dan si pendatang baru yang bikin dua brand prosesor agak ketoel-toel, yakni Snapdragon. Kita akan lihat kelebihan dan kekurangan laptopnya dan mana yang paling pas buat budget dan kebutuhan kalian. Jadi siapin kopi, duduk yang manis, dan catat baik-baik apa panduan yang udah kita buat di video ini. Mari kita pas. Oke, kita mulai dari pemain yang paling kita kenal, tim biru, yaitu Intel. VivoBook dengan prosesor Intel itu identik dengan stabilitas performa, single core-nya kenceng, dan fitur-fitur konektivitasnya modern kayak Thunderbolt 4 di seri-seri atasnya. Dan ini adalah pilihan yang aman untuk produktivitas harian. Di keluarga VivoBook yang Intel ini pilihannya beragam banget ya. Pertama, ada si paling terjangkau, VivoBook Go 14. Ini laptop yang didesain untuk satu tujuan aja, yaitu nyelesain tugas. Sebagai prosesor Intel N series, laptop ini bukan buat gaming berat atau editing video yang 4K gitu kan, tapi buat ngetik makalah, browsing, ngerjain tugas, Zoom meeting, atau nonton Netflix mungkin ya. Itu lebih dari cukup untuk kebutuhan tersebut. Dan kelebihannya, pertama, harganya ramah sekali di kantong, desain juga cukup tipis dan ringan untuk 2025 ini, dan punya daya tahan baterai yang cukup memadai untuk siswa, mahasiswa, dan orang kantoran. Kekurangannya yaitu performanya terbatas untuk tugas-tugas yang agak berat. Jadi jangan berharap lebih lah ya untuk performa di laptop yang entry level ini. Cocoknya untuk siapa? Untuk pelajar SMP, SMA, atau mahasiswa yang butuh laptop kedua atau laptop utama dengan budget yang sangat terbatas. Naik kelas sedikit, kita bakal ketemu sama VivoBook A1404. Ini adalah sweet spot di lini Intel dengan pilihan prosesor up to Intel Core i7 13 Gen. Laptop ini adalah pekerja keras sejati, balancing, punya keseimbangan antara harga dan performa. Ini bakal dapat banget kalau kalian teliti untuk cari barangnya gitu ya. Kelebihannya, pertama, performa yang cukup solid buat multitasking berat, keyboardnya juga nyaman, dan build quality-nya oke lah, bisa diapresiasi, dan punya standar militer beberapa SKU-nya. Dan di beberapa SKU RAM-nya juga bisa di-upgrade, tapi dia juga punya kekurangan. Pertama, layarnya masih standar aja, biasanya IPS level tapi bukan OLED, dan belum 100% sRGB. Terus dari si GPU biasanya pakai Intel UHD atau Iris Xe ya. Cukup untuk kerja tapi kurang buat gaming atau editing kelas berat. Cocoknya buat siapa? Buat mahasiswa semua jurusan, pekerja kantoran, dan pengguna rumahan yang butuh laptop cukup oke untuk mungkin 3-4 tahun ke depan ya. Atau butuh sesuatu yang lebih fleksibel, kenalin, ini adalah VivoBook 14 Flip. Ini adalah laptop 2-in-1 yang bisa jadi tablet, bisa jadi laptop, pakai prosesor baru juga Intel Core Ultra. Dan laptop ini nggak cuma kenceng, tapi juga efisien dan udah punya yang namanya NPU karena dia pakai Intel Core Ultra series. Yang buat penggunaan AI, akselerasi AI ini tuh udah bisa. Cocok untuk yang sering presentasi atau suka coret-coret ide, kayak yang kemarin coret-coret di halte MRT Senayan di awal bulan September. Kelebihannya sangat serbaguna, layar sentuh yang responsif, performa AI juga oke, dan daya tahan baterai yang impresif, ngasih kombinasi yang cukup bikin laptop ini akan cocok untuk banyak orang. Dan laptop ini juga tetap punya kekurangan. Yang pertama, sedikit lebih berat dan lebih tebal dibanding laptop non convertible atau 2-in-1 di kelasnya gitu ya. Dibanding VivoBook biasa ini lebih tebal.
Dan cocoknya untuk siapa? Pertama, mahasiswa desain, pekerja kreatif, atau para profesional yang butuh satu perangkat buat semua skenario. Terakhir, di tim biru ini ada si bintang utamanya, yakni VivoBook S14 OLED. Dan huruf S di sini artinya style and speed gitu ya. Desainnya premium, bodinya tipis dan ringan, tapi tenaganya buas banget. Up to Intel Core Ultra 9 bahkan, dan layarnya oh my god gitu ya. Ini layar cakep banget. Ini Asus Lumina OLED 3K 120Hz. Warnanya akurat, hitamnya pekat, dipakai scrolling itu mulus banget gitu ya. Ya itu kurang lebih semulus gerakannya Riza Khalid ya. Kelebihan laptop ini, pertama performanya paling kencang di kelasnya. Layarnya cukup oke, terbaik bahkan yang bisa lu dapetin di laptop dengan desain yang tipis super premium begini. Dan udah punya fitur-fitur AI canggih karena dia yang terbarunya itu udah support Copilot Plus karena udah ada NPU-nya ya. Kekurangannya apa? Karena ini versi premium, tentu harganya pun ya agak tinggi gitu ya. Di kelas VivoBook series bahkan mendekati ZenBook. Cocoknya untuk siapa? Untuk profesional muda gitu kan, content creator, developer, atau siapa aja yang mau laptop Windows tipis, ringan, premium, dan punya performa plus kualitas visual yang terbaik di kelas VivoBook series. Sekarang kita pindah ke tim merah, AMD Ryzen. Kalau kalian cari laptop dengan performa multicore yang sangat amat mantap buat multitasking, editing video, atau bahkan main game yang nggak cuma ringan tapi AAA juga, VivoBook yang pakai AMD ini mungkin jawabannya. Karena mereka seringkali nawarin value for money yang luar biasa oke di kelas harganya. Pesaing langsung dari VivoBook 14 Intel adalah VivoBook 14 M1407. Dengan prosesor AMD Ryzen AI terbaru, laptop ini nggak hanya kencang untuk tugas harian tapi juga punya keunggulan dari sisi eGPU-nya, si AMD Radeon-nya. Dia punya performa yang selangkah lebih di depan dibanding Intel Iris Xe, yang bikin laptop dengan eGPU ini cukup mumpuni untuk editing foto, video yang kelasnya menengah ke atas, dan bahkan untuk gaming casual. Kelebihan laptop ini, pertama performa multicore dan eGPU yang sangat baik di kelas harganya. Udah dilengkapi AI juga, dan seringkali harganya sedikit lebih kompetitif atau lebih murah dibanding yang kubu biru si Intel tadi. Kekurangannya juga ada di laptop ini, soal konektivitasnya mungkin nggak selengkap yang versi Intel. Misalnya absennya Thunderbolt gitu kan, karena ini platform AMD gitu kan. Dan cocoknya untuk siapa? Pertama untuk mahasiswa teknik atau IT, konten kreator pemula, maupun casual gamers yang butuh laptop serbaguna dan punya eGPU yang mumpuni. Di kelas atas, AMD juga nggak mau kalah ya. Ada VivoBook S14 OLED dengan CPU AMD yang SKU-nya bahkan sampai AMD Ryzen AI 9. Laptop ini adalah sebuah monster laptop thin and light. Secara spek, tadi balik lagi dia up to AMD Ryzen AI 9 yang bahkan AMD Ryzen AI 9 HX 370. Bukan Ryzen AI biasa ya, tapi ada kata HX ya, high performance. Dan karena dia punya core dan thread yang banyak, yang secara langsung bikin laptop ini jadi salah satu yang terkenceng untuk rendering di kelas laptop thin and light yang nggak pakai discrete grafik. Dan buat pekerjaan agak berat macam di gaming, di kelasnya ini adalah salah satu yang terkencang menurut gua ya. Terakhir gua bisa bilang ini adalah sebuah laptop workstation dalam body sebuah laptop tipis, karena kenceng banget ini. Kelebihan utamanya apa? Performa multicore yang ya absolut, dia kenceng. Efisiensi daya pun walaupun kenceng, dia baik, oke banget gitu. Dia bisa tahan gak cuma sampai 10 jam tapi bahkan hampir 20 jam di pengujian gua ya. Dan NPU-nya yang dari AMD ini udah siap juga untuk AI masa depan karena dia udah punya 45 plus tops ya. Dan karena dia S-series, dia punya OLED sebagai nilai jual utama di laptop ini, OLED display ya. Kekurangannya apa? Sama kayak versi Intel, di VivoBook S14 series ini harganya ya premium, jadi nggak bisa dibilang murah untuk banyak orang ya. Cocok untuk siapa? Pertama untuk video editor, 3D artist, programmer, dan power user yang butuh tenaga komputasi ekstra semaksimal mungkin dalam sebuah laptop portable yang tipis dan ringan. Nah, kita udah bahas tim biru dan tim merah. Sekarang kita bicara tentang masa depan yang telah datang duluan, tentang sebuah revolusi. Dan inilah tim Monkey D. Dragon. Nani? Ini Snapdragon, sama-sama Dragon, jadi agak sering ketukar ya, maaf teman-teman.
Selama ini laptop Windows dengan prosesor berbasis arsitektur ARM kayak di HP kita, ARM yang kayak di HP bener, seringkali dianggap kurang baik dari performance maupun support system. Tapi itu dulu. Sekarang dengan kehadiran Snapdragon X Elite dan X Plus, bahkan udah ada yang generasi kedua yang baru dikenalin saat Snapdragon Summit kemarin, semuanya berubah. Salah satunya di laptop Asus VivoBook S14 S3407QE. Salah satu dari gelombang pertama laptop Copilot Plus PC dengan daya tahan baterai yang super banget. Apa artinya? Artinya adalah daya tahan baterai laptop ini nggak cuma bicara 8, 10, 11, 12 jam doang. Laptop ini berbicara dengan memamerkan daya tahan baterai yang up to 24 jam full non-stop tanpa berhenti. Bahkan lebih dari itu di beberapa skenario pengujian. Dan ini adalah sebuah game changer untuk sebuah laptop Windows yang sifatnya laptop productivity. Kelebihan utamanya tentu tadi balik lagi daya tahan baterai yang ekstrim, awet sampai 24 jam bahkan plus. Terus performa AI yang superior dengan NPU yang punya kekuatan 45 TOPS plus. Terus punya fitur-fitur AI eksklusif kayak recall dan live caption dengan terjemahan real time yang berjalan super smooth di laptop ini. Ada juga fitur instant on yang bikin laptop ini punya prosesor dari mati ke nyala tuh super cepat. Tapi laptop ini juga tetap punya beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kompatibilitas aplikasi yang bisa dibilang meskipun udah jauh lebih berkembang, ini tetap ada limitasi di beberapa aplikasi modern. Walaupun gak separah dulu sih sebenarnya gitu ya. Tapi gue yakin di beberapa waktu ke depan ini akan terus membaik. Mengingat gue baca investasi Qualcomm untuk bergerak dan masuk merangsek ke market laptop Windows tuh gak sedikit. Jadi harusnya akan terus bisa digeber untuk support sistemnya ke depan. Cocoknya untuk siapa? Laptop ini pertama untuk mobile profesional. Orang yang sering kerja di luar kantor butuh baterai super awet dan konektivitas super kenceng. Kedua, early adapter. Lu yang suka teknologi terbaru dan ingin jadi bagian dari evolusi PC Windows mungkin bakal cocok. Ketiga, pelajar atau mahasiswa yang butuh laptop ringan dengan baterai yang bisa seharian penuh dipakai buat ngampus gitu kan, ataupun buat nugas di mana aja. So banyak banget kan si VivoBook ini line up laptopnya dari ujung ke ujung tuh ada. Jadi mari kita rangkum biar kalian gak pusing. Mari kita recap. Pertama, butuh laptop yang oke, serbaguna buat kerja dan tugas. Itu pilihannya ada VivoBook 14 Intel atau AMD. Kedua, budget terbatas tapi butuh laptop yang penting tugas kelar. Itu ada VivoBook Go jawabannya. Ketiga, lu anak kreatif, butuh fleksibilitas dan touchscreen display. Itu VivoBook Flip pilihannya. Selanjutnya, nggak mau kompromi soal performa dan kualitas layar, nabung dan ambil VivoBook S14 OLED. Kalau duitnya cukup ya gas beli. Mau yang Intel atau AMD sama-sama kencang, tapi gue sih milih AMD sih jujur ya. Dan kalau lu adalah orang yang mobilitasnya tinggi, benci bawa charger dan merupakan seorang early adapter, VivoBook S14 yang pakai Snapdragon adalah sebuah jawaban yang bisa lu punya sekarang. Dan menurut gue ya inilah bukti bahwa lineup Asus VivoBook itu ya bener-bener lengkap gitu kan. Mereka nggak hanya bikin satu laptop untuk semua orang, tapi mereka bikin laptop yang spesifik untuk setiap orang, dari pelajar dengan budget terbatas sampai profesional yang butuh tenaga ekstra ataupun performa ekstra untuk berbagai kebutuhan mereka. Intinya semua segmen dipegang sama mereka. Jadi wajar mereka sampai sekarang itu masih jadi salah satu brand laptop nomor 1 di Indonesia. Terlepas dari banyak kontroversinya gitu ya. Ya ini keuntungan strategi cerdas mereka dengan munculin banyak laptop di Indonesia. Dan secara gak langsung Asus nih ngasih kita kebebasan penuh ya sebagai konsumen gitu kan, untuk milih mesin laptop yang paling sesuai dengan gaya hidup dan pekerjaan dan budget kita, tanpa harus berganti seri laptop atau bahkan merek laptop. Dan sekarang giliran kalian, dari ketiga ekosistem ini mana yang paling menarik kira-kira? Tim biru, tim merah, atau tim Snapdragon? Atau mungkin kalian punya salah satu dari laptop yang kita bahas tadi? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau misalnya ada saran, kritik, komen aja di bawah. Mau request untuk kita bikinin video apa, komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk isi bensin di Shell. Enggak, itu udah habis sekarang soalnya karena pemerintah. Jangan lupa share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus spam.com agar dapat melihat perkembangan teknologi usaha di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.